Assalamualaikum semua, saya Nurizati Nisa. Pada video kali ini akan membahas materi mengenai bukti transaksi. Sebelumnya, kalian udah pernah tahu belum sih apa itu bukti transaksi? Kalau belum, yuk kita belajar bersama. Jadi, bukti transaksi merupakan bukti tertulis yang merekam atau mencatat seluruh kegiatan transaksi yang terjadi pada sebuah perusahaan atau suatu bisnis. Bukti transaksi ini memiliki peran penting untuk mencegah munculnya permasalahan keuangan di waktu mendatang. Manfaat dari bukti transaksi ini yaitu: pertama, mengurangi resiko terjadinya kesalahan atau selisih dalam pencatatan akuntansi dengan cara membuat transaksi dalam bentuk tulisan. Kedua, menjadi dasar untuk pencatatan akuntansi. Ketiga, menghindari duplikasi pada saat pengumpulan data keuangan perusahaan. Keempat, dapat diketahui oleh pihak yang bertanggung jawab atas adanya transaksi. Dan yang terakhir, bisa menjadi media untuk data informasi keuangan yang valid. Terus, ada berapa sih jenis dari bukti transaksi? Secara umum, bukti transaksi dibagi menjadi dua kategori, yaitu pertama, bukti transaksi internal, dan yang kedua, bukti transaksi eksternal. Yang pertama yaitu ada bukti transaksi internal. Bukti transaksi internal merupakan bukti dari transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Salah satu contoh bukti transaksi adalah gaji karyawan internal. Yang kedua yaitu ada bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi eksternal merupakan bukti dari transaksi yang terjadi dengan melibatkan pihak-pihak di luar perusahaan. Contoh bukti transaksi eksternal adalah pembelian bahan baku untuk keperluan produksi. Selanjutnya yaitu ada contoh dari bukti transaksi. Contoh bukti transaksi ada banyak sekali. Berikut ini adalah contoh bukti transaksi baik dari internal maupun juga eksternal. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada kwitansi. Kwitansi adalah catatan untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran sejumlah uang. Kalian bisa lihat contoh gambar kwitansi di bawah ini. Selanjutnya yaitu ada faktur. Faktur adalah bukti transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Faktur biasanya dibuat rangkap. Lembar pertama sebagai bukti bagi penjual yang disebut faktur penjualan. Sementara lembar kedua sebagai bukti bagi pembeli yang disebut faktur pembelian. Sedangkan lembar berikutnya sebagai arsip. Ketiga yaitu ada nota kontan. Nota kontan adalah bukti pencatatan untuk transaksi pembelian barang secara tunai. Bukti transaksi jenis ini dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Lanjut lagi ya. Setelah itu ada nota debit. Nota debit adalah bukti transaksi perusahaan telah mendebit perkiraan langganannya. Nota debit dikirim oleh perusahaan kepada langganannya karena barang yang dibeli dikembalikan. Bisa dilihat contoh gambar nota debit di bawah ini. Kelima yaitu ada nota kredit. Nota kredit adalah bukti transaksi berbentuk pembukuan yang bersifat mengurangi nilai transaksi yang sebelumnya. Nota kredit ini merupakan lanjutan dari transaksi jual beli secara kredit. Lanjut lagi yaitu ada cek. Cek adalah surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tercantum dalam cek tersebut. Bisa dilihat dari gambar cek di bawah ini. Selanjutnya yaitu ada biliet giro. Biliet giro adalah surat perintah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening nasabah suatu bank ke rekening penerima yang namanya disebutkan dalam biliet giro pada bank yang sama atau bank lain. Masih lanjut lagi ya. Ke-8 yaitu ada bukti setoran bank. Bukti setoran bank merupakan catatan transaksi berupa slip setoran yang disediakan oleh pihak bank untuk digunakan pada saat melakukan setoran uang ke bank, seperti untuk tabungan ataupun investasi. Dan yang ke-9 yaitu ada memo. Memo adalah bukti transaksi berupa pencatatan antar bagian yang ada di lingkungan perusahaan. Bisa dilihat dari contoh gambar memo di bawah ini. Selanjutnya yang ke-10 yaitu ada bukti kas masuk. Bukti transaksi yang satu ini adalah dokumen tertulis terkait penerimaan uang atau kas yang disertai dengan buktinya. Bukti tersebut biasanya hanya digunakan oleh pihak internal perusahaan sekaligus sebagai pengarsipan data. Masih
Jelas ada bukti kas keluar. Bukti transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas atau pembayaran disebut bukti kas keluar. Kas dikeluarkan untuk membayar biaya perlengkapan, peralatan, dan segala hal yang dibutuhkan oleh kantor. Dan yang terakhir nih, ada rekening koran. Rekening koran adalah bukti mutasi kas di bank yang disusun oleh bank untuk para nasabahnya dan dipakai untuk dasar penyesuaian pencatatan antara saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut bank. Segitu dulu ya video pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.